Horas Jalagabe, perkenalkan nama saya Muhammad Putra Keiza. Sekarang saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah, lebih tepatnya di Anjungan, Sumatera Utara. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu rumah adat Batak, yaitu Batak Toba, lebih tepatnya adalah Rumah Bolon. Rumah Bolon, rumah adat Batak, bukanlah sekedar bangunan biasa. Banyak sekali filosofi dari setiap detail rumah ini. Setiap bagian rumah Bolon mempunyai arti simbolik. Rumah Bolon adalah gambaran dari Tritunggal Banua. Yang pertama adalah atap, melambangkan Tuhan dan tingginya harapan. Yang kedua, lantai, melambangkan manusia dan kebersamaan. Yang ketiga adalah tiang, melambangkan kekuatan dan perlindungan. Rumah Bolon juga disebut rumah Gorga. Gorga adalah ukiran 3 warna di dinding, yaitu ada merah, putih, dan hitam. Makna filosofi bentuk rumah Bolon. Makna rumah Batak Toba ini atau rumah Jabu Bolon ini pada zaman dahulu tempat tinggal, di mana rumah Batak Toba ini terbuat dari kayu dan bambu, tidak menggunakan paku, hanya menggunakan tali ijuk. Ukuran luas, panjang kali lebar. Contoh, dia punya lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Ukurannya. Rumah adat Batak Toba ini dihuni sampai 3 atau 4 kepala keluarga. Di lantai bawah untuk tempat kegiatan sehari-hari, contohnya dia menenun, dan sekaligus untuk piaraan ternak. Lantai 2 untuk tempat tinggal. Tempat tinggal bisa dihuni sampai 4 kepala keluarga. Rumah adat Batak Toba ini berbentuk seperti pelana kuda, melambangkan kekuatan rumah Batak Toba ini. Atapnya terbuat dari ijuk atau daun lontar. Itu sejarah filosofi rumah adat Batak Toba. Untuk fisik yang menonjol atau bangunan rumah adat Batak Toba yang menonjol, yaitu disebut dengan terkenalnya gorga atau ukiran Batak, di mana ukiran Batak ini berwarna putih, merah, hitam. Putih melambangkan kesucian, kayak bayi baru lahir. Hitam melambangkan kedukaan. Merah melambangkan keberanian. Makanya orang Batak berani-berani kan. Itu suatu filosofi rumah adat Batak Toba. Di mana di sisi kiri kanan kita lihat itu ada patung yang disebut dengan gajah dompak. Nanti lihat ada tuh ya di atas kiri kanan. Di mana patung ini fungsinya untuk tolak bala, ilmu-ilmu dari luar, ilmu-ilmu sihir dari luar. Dan di tengah-tengah ini ada itu yang kesuburan wanita. Di situ melambangkan seorang ibu mengasuh atau merawat anaknya dari bayi sampai dia jadi orang. Di situ rumah adat Batak Toba ini. Rumah adat Batak Toba ini mempunyai anak tangga selalu ganjil, karena ganjil bagi suku Batak Toba membawa keberkahan, dan dia bentuk tangganya tidak vertikal ya. Kalau begini ya, dia ke atas, harus menaik, anak tangganya harus menunduk karena menghormati leluhur yang ada di atas atau menghormati tuan rumah yang ada di atas. Sebanyak 18 tiang. Ini melambangkan
kekokohan bagi suku Batak Toba dan membawa keberkahan. 18 tiang. Itu filosofi fisik dari rumah adat Batak Toba. Saya sedang berada di Anjungan Sumatera Utara, lebih tepatnya di Rumah Bolon. Sekarang kita bisa lihat barang-barang tradisional suku Batak Toba di sini. Di sini kita bisa melihat beberapa kain khas dari suku Batak Toba, lebih tepatnya adalah kain ulos. Nah, di kain ulos suku Batak Toba ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kain ragi hidup. Ragi hidup itu biasanya mempunyai ciri-ciri warna yang cerah, serta berwarna biasanya tuh coklat kalau nggak krem. Nah, di tengah ini adalah ragi watang. Ragi watang ini mempunyai ciri-ciri warna yang gelap. Ciri khasnya ragi watang adalah gelap. Berbagai alat musik tradisional seperti gordang, hasapi, sulim, garatung, dan lain-lain. Berbagai alat dapur, berbagai patung, bahkan imitatif si gale-gale. Ini patung si gale-gale, si gale-gale. Jadi filosofi patung si gale-gale, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai satu orang anak. Jadi anak raja ini pada zaman dahulu mencintai seorang wanita yang sangat cantik. Karena cintanya ditolak, si anak raja ini setiap harinya merenung, meratap, dan sampai dia tidak mau makan. Dan sampai meninggal dunia. Karena dia seorang raja, jadi dipanggillah pemahat-pemahat yang gitu untuk membuat patung yang mirip dengan anaknya. Setelah patung jadi, dimasukkan roh-roh halus ke dalam tubuh patung ini. Jadi patung ini bergerak seolah-olah si anak raja ini hidup kembali. Jadi pada zaman dahulu patung segale-gale ini untuk mengantar pemakaman mayat di Samosir, Tomok Sono, Danau Toba. Sekarang bagian dari kebudayaan Sumatera Utara khususnya Batak Toba. Itu filosofi patung segale-gale. Tongkat magis, di Rumah Bolon yang berada di TMII ini, kita juga bisa menemukan berbagai foto kehidupan masyarakat Batak. Terdapat gambar silsilah marga Batak, semua benda ini bukan cuma pajangan, tapi pengingat bahwa budaya itu hidup dan kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan mengenalnya lebih dalam. Kehidupan orang Batak setiap harinya yaitu sangat keras, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Untuk membiayai anaknya sekolah hingga mencapai orang sampai sarjana. Dan dari segi sosial, kehidupan orang Batak ini sangat kuat, saling bahu membahu, tidak melihat dari suku apa, pasti dia saling tolong menolong dan bahu membahu. Contohnya
di kota Medan sana itu banyak orang Cina, India. Itu solidaritasnya sangat tinggi dan tidak ada huru-hara. Sosialnya sangat tinggi kehidupan orang Batak. Pada zaman dahulu orang Batak ini banyak contohnya masih mengandung kepercayaan, percaya kepada pohon-pohon, batu-batu yang dia katakan sangat keramat dan sangat ditakutkan. Jadi pada zaman dahulu ini ada seorang raja yang menerapkan hukum rimba. Jadi kepada prajuritnya, apabila prajuritnya ini melanggar aturan raja ini, akan dihukum cambuk. Hukum cambuk ini, dikubur setengah badan sampai dia lemas. Setelah dia lemas, dipunggal kepalanya, dipotong, dibelah badannya, diambil jeroannya ini dikasih ke raja, dan badannya ini cincang dimakan, disuruh makan ke prajurit supaya mereka saling kuat pada zaman dahulu. Itu yang disebut dengan batu pengadilan di situ. Karena orang Batak sekarang banyak pengacara, itulah dia berpedoman pada itu. Yang benar dia bela, yang salah dia nggak bela. Tuh. Rumah Bolon menjadi pusat segala kegiatan adat, tempat musyawarah, upacara kelahiran, dan pemberian ulos. Kini, ia menjadi penanda identitas yang tetap hidup sampai saat ini. Rumah Bolon tidak pernah terpisah dari nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi jiwa masyarakat suku Batak. Demikian kunjungan kami ke Anjungan Sumatera Utara. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan memperkenalkan kekayaan Sumatera Utara pada kalian. Sekian, terima kasih. Take one. Ya, jadi itu dia filosofi dan penjelasan singkat tentang rumah adat suku Batak, lebih tepatnya Rumah Bolon, yaitu rumah adat Batak. Balak-balik, tolongin. Take two. Ya, itu dia jadi filosofi dan penjelasan. Jadi itu filosofi dan penjelasan tentang rumah adat Batak Ya, jadi itu dia guys, filosofi dan penjelasan tentang rumah adat Batak, yaitu Rumah Bolon, lebih tepatnya rumah adat Batak Toba. Rumah adat suku Batak Toba. zoom in, ada yang lagi minum, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, kamera rolling, action.